Di video kali ini saya akan bahas tentang bentuk tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Mengapa kita perlu bertanggung jawab? Jadi tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan juga dari kita. Jadi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Bagaimanakah pandangan Alkitab soal tanggung jawab itu? Sejak penciptaan, Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia pertama untuk mengasihi dan mengolah alam dan binatang-binatang yang ada. Jadi manusia pertama itu ialah Adam, bukan saja ditempatkan di dalam Taman Eden yang indah untuk menikmatinya saja, tapi Allah juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Adam untuk mengerjakan tanah dan memelihara Taman Eden tersebut. Kita bisa lihat pada Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Dan juga menamai binatang-binatang yang ada di Taman Eden tersebut. Ini terdapat pada kitab Kejadian 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Jadi manusia diciptakan dengan kodrat dasar untuk bertanggung jawab. Dan manusia yang bertanggung jawab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya ada punya satu cuplikan video dari Pendeta Gilbert tentang hidup harus bertanggung jawab. Salib adalah jaminan jalan keluar. Karena salib itu menyadarkan saya bahwa saya ada tantangan untuk bertanggung jawab. Betul, salib menyelesaikan dosa saya, tapi bukan berarti saya seenaknya karena dosa saya sudah diampuni. Tapi justru karena dosa saya sudah diampuni, saya harus menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab saya yang pertama, saya tidak boleh menyia-nyiakan kasih anugerah Tuhan. Saya tidak boleh mempermainkan anugerah yang sudah saya terima. Tanggung jawab saya yang ketiga, karena saya menerima dari Tuhan cuma-cuma, maka saya harus membagikan cuma-cuma. Saya menerima keselamatan, saya harus menjadi alat keselamatan. Karena saya sudah menjadi warga kerajaan sorga, biarlah saya membagikan suasana sorga dimanapun Tuhan tempatkan saya. Masalah bukan bukti bahwa saya boleh liar. Masalah bukan alasan untuk saya boleh berbuat seenaknya. Tapi di tengah masalah saya memandang salib, dan salib itu menyadarkan saya, menantang saya untuk jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk meninggalkan dosa. Bertanggung jawab untuk memuliakan Kristus. Bertanggung jawab untuk setia sampai akhir, dan bertanggung jawab untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi yang sejuk katakan, saya siap. Manusia harus menyadari posisinya untuk menaati ketetapan-ketetapan Allah. Dengan demikian barulah manusia tahu tanggung jawabnya terhadap Allah. Tanpa kesadaran akan posisi ini, manusia tidak mungkin bertanggung jawab kepada Allah. Dan tanggung jawab ini muncul karena iman yang sudah bertobat. Dan pertobatan inilah yang membuat manusia bisa mengetahui posisinya secara tepat, yang membuat manusia menyadari tugas dan tanggung jawabnya secara pas. Tanpa pertobatan, kita tidak akan pernah sampai ke sana. Sebagai seorang Kristen yang sudah percaya dan menerima anugerah Allah, manusia bertanggung jawab memahami sepenuhnya ketetapan-ketetapan Allah. Artinya kita tidak bisa mengatakan, kita tidak tahu, habis Tuhan tidak tahu sih. Kita tidak bisa punya dalih seperti ini karena Tuhan sudah memberikan kebenaran-kebenaran firman itu kepada manusia dalam Alkitab. Kita juga tidak bisa mengatakan, kita tidak tahu, habis pendeta tidak beritahu sih. Pendeta, buku-buku merupakan partner atau untuk menolong kita dalam menumbuh kembangkan pemahaman kita atas firman. Dan manusia harus memahami sepenuhnya ketetapan Allah, dan itu merupakan salah satu tanggung jawab untuk manusia itu sendiri atau untuk kita. Sehingga manusia yang sudah percaya kepada Kristus dapat dan menerima anugerah pertobatan, bertanggung jawab untuk mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi ketetapan Allah dalam hidupnya. Tanggung jawab manusia kepada Allah adalah mengimani seluruh ketetapan Allah tanpa syarat. Sesudah kita bergumul di dalam pengetahuan tentang Allah, kita tidak bisa berhenti. Kita harus mengimaninya sehingga menjadi tanggung jawab spiritual. Mengimani segala ketetapan Allah tanpa syarat, dan dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kita percaya Allah, percaya kalau begini, begitu, dan sebagainya. Kita harus percaya bahwa segala ketetapan Allah tanpa syarat. Kalau kita lihat dalam pembuangan Daniel dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, Abednego,
mereka dihukum dan dimasukkan ke dalam bara api yang besar di perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka berkata kepada raja yang memerintahkan pembakaran itu bahwa Tuhan akan menolong kami. Tetapi sekalipun kami mati dibakar api, Tuhan tetap Tuhan. Jadi mereka tidak membuat syarat karena mereka tahu Tuhan hanya Tuhan kalau kami selamat dari api. Dan tidak selamat dari api pun Tuhan tetap Tuhan. Bandingkan dengan tanggung jawab spiritual kita sebagai umat Kristen pada masa sekarang yang berkata, Tuhan adalah Tuhan. Kalau dia memenuhi keinginanku. Ini salah satu konsep tanggung jawab spiritual yang sangat salah. Karena membuat suatu prasyarat untuk mengimani ketuhanan Tuhan. Dan bila kita pernah berpikiran seperti itu, sadari, perbaiki, jangan dipelihara. Karena kekeluaran ini seperti itu perlu dibersihkan sehingga tidak ada satu prasyarat yang kita tetapkan untuk mengimani ketetapan Allah. Ingat, kita ini bukan apa-apa, sehingga kita tidak bisa membuat prasyarat supaya Allah adalah Allah. Kemudian tanggung jawab spiritual ini berkembang menjadi tanggung jawab action. Jadi yakni menjalankan ketetapan-ketetapan Allah tanpa koreksi. Seringkali manusia mengoreksi setiap ketetapan Allah. Padahal Allah yang berotoritas atas ketetapan itu. Dan Allah berotoritas atas manusia yang menerima ketetapan itu. Dan otoritas itu atau ketetapan itu bersifat mutlak. Dan harus kita taati sebagai ciptaannya. Manusia perlu tunduk total kepada seluruh ketetapan itu. Menaklukkan diri dengan penuh kesadaran, menaklukkan diri dengan rela, atau kita totally surrender for God. Jadi bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan apa-apa, kita hanya ciptaannya, kita harus menaati seluruh ketetapannya, bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Karena itu bertanggung jawablah kepada Allah, karena tanggung jawab vertikal itu tidak bisa diabaikan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan bahkan harus diwujudkan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari kepada Tuhan. Yang dilihat itu adalah perbuatan kita sehari-hari. Dan kiranya dia menolong kita untuk bertanggung jawab kepada dia lewat tutur kata, tindakan, tingkah laku, pola pikir kita. Tuhan Yesus memberkati.